Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Najwa Mandoktaviani dengan NIM 2310911320029 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana tahun 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan anatomi mengenai muskuloskeletal. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan struktur dan detail anatominya, nah jadi di sini kita mulai dulu dari peta konsepnya. Nah, jadi apa saja sih yang akan kita bahas dalam topik sistem muskuloskeletal kali ini? Nah, jadi sistem muskuloskeletal itu kan sangat luas dan kompleks. Nah, jadi supaya pembahasannya itu eh, runtut dan mudah dipahami, di sini kita bagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama itu anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membrum superioris. Nah, di bagian ini nanti kita akan bahas struktur tulang dan otot yang menyusun daerah dada atau torak, kemudian lengan atas, termasuk bahu, lengan, sampai tangan. Kemudian yang kedua itu anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris, yang dimana kita ini nanti akan fokus ke batang bagian tubuh bagian bawah, mulai dari otot-otot dinding abdomen, tulang pelvis, sampai otot dan tulang di tungkai bawah. Semua itu kita akan bahas secara lengkap, termasuk dari juga bagian dari perineum yang sering dilupakan tapi itu penting secara klinis. Nah, yang ketiga itu ada vaskularisasi dan inervasi dari sistem muskuloskeletal sendiri. Nah, ini tuh sangat penting karena sistem otot dan tulang itu kan seperti yang kita tahu dia itu tidak bisa berdiri dengan sendiri. Mereka itu butuh suplai darah dan kontrol saraf yang baik. Jadi kita akan lihat bagaimana pembuluh darah dan saraf itu masuk, keluar, dan menyuplai struktur-struktur muskuloskeletal, termasuk hubungan klinisnya. Nah, jadi ini secara umum sistem ini tuh tersusun atas tiga komponen utama. Jadi yang bisa dilihat di gambar kiri ini, ntar saya zoom. Nah, di sini kan terbagi ada sistema skeletale, kemudian sistema articulare, kemudian sistema musculare. Nah, jadi untuk yang pertama ini kita bahas dari sistema dari skeletale dulu. Yang pertama itu ada skeleton trunci, yang dimana dia itu kerangka batang tubuh, termasuk tulang belakang, sternum, dan kosta. Yang kedua itu ada cingulum superior, yang dimana dia tuh gelang bahu, yaitu skapul dan klavikula, yang menjadi penghubung antara batang tubuh dengan lengan. Kemudian yang ketiga itu ada skeleton extremitatis superioris, yang dimana dia tuh tulang-tulang di lengan atas sampai jari-jari tangan. Kemudian ada cingulum inferius atau inferior, yang dimana dia tuh gelang panggul atau pelvis. Kemudian ada skeleton extremitatis inferioris, yang dimana dia tuh semua tulang di tungkai bawah. Kemudian yang terakhir itu ada kranium, yang dimana dia itu tulang tengkorak yang merupakan pelindung dari utama otak. Kemudian untuk sistema artikular sendiri ini itu dia itu struktur yang menghubungkan tulang-tulang tadi. Itu ada dua jenis. Yang pertama itu solid joint, yaitu sendi yang tidak memungkinkan banyak gerakan seperti sutura di tulang kepala. Yang kedua itu ada articulatio synovialis, yang dimana dia itu sendi yang fleksibel seperti sendi bahu dan lutut. Nah, disinilah pergerakan tubuh itu terjadi secara aktif dan kompleks. Nah, yang ketiga ini ada sistema muskulare, yang dimana itu ada otot saran lintang, yaitu yang bisa kita kendalikan secara sadar seperti muskulus bicep brachii. Kemudian ada juga otot polos, yaitu dia itu bekerja otomatis di organ dalam seperti di dinding usus. Kemudian yang ketiga itu ada otot jantung atau miokardium. Dia itu cuma ada di dalam jantung, dan uniknya dia itu punya irama kontraksi sendiri.
Nah, jadi untuk secara, fungsinya ini tuh apa sih? Nah, jadi, untuk fungsi dari sistem muskuloskeletal ini, yang pertama dia mendukung dan melindungi tubuh-tubuh dan organ-organnya. Yang kedua, dia membentuk, postur tubuh. Kemudian yang ketiga, dia itu melindungi, organ-organ yang penting dalam tubuh. Kemudian yang keempat, itu memungkinkan tubuh melakukan, gerakan. Kemudian, yang kelima itu memberikan bentuk dukungan stabilitas dan pergerakan pada tubuh. Nah, di sini terlihat, torakis atau, eee, bagian, dada gitu. Nah, untuk gambar kiri ini, dia itu tampak anterior. Nah, kalau kita mulai dari tampak depan itu terlihat yang bisa kita lihat itu adalah sternum. Sternum itu yang mana sih? Sternum itu yang ini. Nah, sternum sendiri itu terbagi dari, 3 bagian utama. Yang pertama itu ada manubrium sterni, ya di mana dia tuh letaknya di paling superior. Untuk fungsinya sendiri itu sebagai tempat melekatnya klavikula, melalui incisura clavicularis serta tulang iga pertama atau costas, pertama. Kemudian ada corpus, ini di bagian sini. Nah, untuk, corpus sendiri dia itu kan, bagian tengah dari sternum dan menjadi tempat insersi dari cartilago costalis dari costa, 2 sampai, 7. Kemudian yang ketiga itu ada processus siphoideus, yang mana dia itu bagian paling, inferior dan paling kecil dari sternum. Nah, pada orang dewasa struktur ini tuh bisa mengalami osifikasi total. Nah, kemudian tepat di, superior manubriumnya ini kita bisa lihat incisura jugularis, yang mana dia itu, cukup mudah diraba secara klinis. Kemudian kita bisa melihat, kosta atau tulang iga. Ini itu bisa kita lihat ini tuh ada 12 pasang koste yang membentuk, kurvatura melingkar pada dinding toraks. Nah, untuk Costa Ferrae itu 1 sampai 7 itu disebut iga sejati karena masing-masing itu terhubung langsung, ke sternum melalui cartilago costalis. Nah, untuk, dari Costae Spuriae itu dari ke-8 sampai 10 itu disebut iga palsu karena dia itu tidak, terhubung langsung ke sternum. Mereka itu menyatu terlebih dahulu ke kartilago iga di atasnya. Kemudian untuk, 11 sampai 12 sendiri itu adalah iga melayang, karena dia tuh tidak memiliki sambungan anterior sama sekali dan ujungnya itu bebas. Kemudian, setiap, kosta sendiri itu memiliki bagian kepala, yaitu kaput, kemudian, leher atau disebut kolum, kemudian tonjolan, yaitu tuberculum, kemudian dan badan tulang, yaitu corpus costae. Nah, kalau kita geser ke sedikit sedikit kita geser sedikit ke bagian lateral, kita bisa lihat angulus costae. Nah, untuk angulus, costae sendiri itu penting karena dia tuh merupakan lokasi umum dari fraktur iga, terutama akibat trauma tumpul. Nah, untuk, di sini kan juga terlihat clavicula dan, scapula, yang di mana, bagian atas dari ini tuh kita temukan clavicula. Dia itu membentang antara manubrium sterni hingga acromion scapula. Nah, struktur ini tuh sering mengalami fraktur, terutama pada anak-anak dan remaja akibat jatuh dengan posisi tangan yang dia itu menopang tubuh. Nah, berikutnya pada bagian, scapula.
Nah, meskipun secara secara teknis dia itu merupakan bagian dari ekstremitas atas, tapi secara fungsional dia itu ikut membentuk dinding posterior toraks. Nah, di gambar anterior ini kita bisa melihat bagian lateralnya yaitu akromion. Ini dia itu merupakan tonjolan yang menjadi titik artikulasi dengan klavikula. Ini bisa dilihat. Kemudian untuk prosesus cora coracoideus yang ini dia itu tempat pelekatan beberapa otot penting seperti musculus pectoralis minor dan musculus coracobrachialis. Nah, untuk tampak posteriornya sendiri, nah di sini bisa kita lihat kolumna vertebralis thoracalis yang terdiri dari 12 vertebrae. Nah, bagian ini tuh bukan hanya menopang tulang-tulang iga secara posterior, tapi juga menjadi jalur proteksi untuk medula spinalis. Nah, setiap kosta itu berartikulasi dengan vertebra thoracalis melalui dua titik, yaitu ada fovea costalis superior et inferior, itu pada badan vertebra untuk kepala iga, kemudian fovea costalis processus transversus untuk tuberculum costae. Nah, sambungan ini tuh membentuk articulatio costovertebralis yang penting untuk pergerakan pernapasan pasif. Nah, kalau kita lihat skapula dari belakang, kita bisa amati struktur-strukturnya seperti misalnya itu nih spina scapula, ini spina yang dimana dia itu tonjolan horizontal di permukaan posterior yang memisahkan fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Kemudian akromion ini yang di sini, dia tuh lanjutan dari spina scapula tadi dan dia itu menjadi bagian tertinggi dari scapula. Kemudian ada ini fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Dia itu masing-masing menjadi tempat melekatnya musculus supraspinatus dan musculus infraspinatus. Nah, skapula ini tuh sangat penting dalam stabilitas dan mobilitas sendi bahu. Karena gerakan rotasi skapula ini tuh misalnya saat abduksi lengan, dia tuh sangat tergantung pada koordinasi otot-otot di sekitarnya. Lanjut. Nah, oke, jadi kita sekarang masuk ke lapisan otot-otot regiotorakis, yaitu otot-otot yang menyusun dinding anterior dan lateral dari toraks. Nah, untuk gambar sebelah kiri ini sendiri, dia tuh menunjukkan tampak dari superficial atau lapisan otot yang terlihat langsung dari luar, sedangkan gambar kanan itu menunjukkan lapisan yang lebih dalam setelah otot superficialnya direfleksi. Nah, kita akan membahas dari gambar kiri terlebih dahulu. Nah, jadi di sini terlihat musculus pectoralis mayor. Nah, yang di mana otot ini itu paling besar dan paling mencolok di regio thoracis anterior. Nah, dia itu terdiri dari tiga bagian, yaitu ada pars clavicularis, pars sternocostalis, dan pars abdominalis. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian otot ini tuh berorigo di clavicula, sternum, dan cartilago costae 1 sampai 6. Lalu insersinya itu di crista tuberculi majoris humeri. Nah, fungsinya itu apa sih? Nah, untuk fungsinya sendiri itu dia bisa untuk adduksi, fleksi, dan rotasi interna articulatio humeri. Selain itu, saat posisi tangan fixated, eh, pectoralis major sendiri itu juga berperan dalam pernapasan aksesori. Kemudian, yang kedua itu ada musculus deltoideus pars clavicularis. Hmm.
Nah, di bagian lateral bahu itu terlihat dari musculus deltoideus. Nah, bagian anteriornya itu menutupi ujung lateral clavicula dan bagian atas musculus pectoralis mayor. Nah, fungsinya tuh apa sih? Untuk fungsinya sendiri itu dia abduksi articulatio humeri dan bagian anteriornya itu membantu pada gerakan fleksi dan rotasi interna. Kemudian yang ketiga itu ada musculus serratus anterior. Nah, kalau kita geser sedikit ke lateral, di sisi toraks kita itu kita bisa lihat serabut-serabut khas dari musculus serratus anterior. Otot ini tuh berorigo dari koste 1 sampai 9 dan menyisip ke margo medialis scapula. Untuk fungsinya sendiri, dia itu menjaga posisi scapula tetap menempel pada toraks dan juga membantu rotasi scapula saat mengangkat lengan. Nah, makanya kalau sarafnya itu terganggu, dia itu bisa muncul kondisi klinis yang namanya itu scapula alata, di mana scapula itu terlihat mencuat ke belakang saat pasien mendorong dinding. Kemudian kita pindah ke gambar yang sebelah kanan. Nah, setelah kita refleksi dari pectoralisme tadi, kita bisa lihat beberapa struktur otot yang lebih penting, yang lebih dalam, dan juga struktur neurovaskular yang penting. Yang pertama itu ada musculus pectoralis minor. Nah, ini, nih. Nah, otot ini itu dia lebih kecil dan berada tepat di bawah pectoralis mayor. Dia tuh berorigo dari costa 3 sampai 5 dan insersinya sendiri itu di processus coracoideus scapula. Nah, untuk fungsi utamanya sendiri ini itu dia menarik skapula ke inferior dan anterior, terutama saat proses pernapasan atau aktivitas dorong. Nah, otot ini tuh juga jadi landmark klinis penting karena plexus brachialis dan arteria axillaris itu berada di posterior otot ini. Makanya dalam pendekatan bedah aksila atau pemasangan kateter subclavia, struktur ini harus diperhatikan dengan baik. Kemudian yang kedua ini ada musculus intercostales externi et interni. Nah, kalau kita lihat ke arah dinding toraks akan tampak serabut otot-otot interkostal. Untuk musculus intercostalis externi sendiri itu arah serabutnya itu miring. Dia itu miring ke bawah dan anterior. Itu berfungsi dalam inspirasi. Sedangkan untuk musculus intercostalis interni tadi ras rambutnya itu ke bawah dan posterior dan dia itu berperan dalam ekspirasi aktif. Nah, kedua otot ini tuh bekerja sama dalam mekanika pernapasan dan terletak di antara tiap kosta. Kemudian yang ketiga itu vasa dan nervi intercostales. Nah, di antara otot-otot interkostal, tepatnya di sulcus costa, terdapat nervus intercostalis, arteri intercostalis, dan vena intercostalis. Dan urutannya itu dari superior ke inferior itu VAN, yaitu vein, arteri, dan nerve. Nah, struktur ini tuh penting untuk dipahami, terutama saat melakukan prosedur seperti thoracostomy atau pemasangan chest tube agar tidak merusak nervus intercostalis. Kemudian yang keempat itu ada musculus subclavius, yang dimana letaknya itu di bawah klavikula. Kita bisa lihat otot kecil ini itu meskipun kecil, musculus subclavius ini punya peran dalam menstabilkan klavikula dan membantu melindungi arteri subclavia di bawahnya. Nah, kemudian ini untuk ini untuk posturnya ini terdapat yang pertama itu lapisan superficial ini ada musculus trapezius. Nah, ini dan ini dia itu fungsi untuk elevasi, retraksi, dan depresi skapula. Untuk inervasinya sendiri itu di nervus accessorius, eh,
11 dan cabang dari plexus cervicalis. Kemudian di sini tuh ada musculus latissimus dorsi yang dimana fungsinya itu juga ekstensi, aduksi, dan rotasi interna humerus. Untuk inervasinya tuh di nervus thoracodorsales, dikenal juga sebagai otot pendayung karena dia itu akan aktif saat melakukan pull up atau renang gaya bebas. Kemudian ada musculus deltoideus pars posterior, yang dimana fungsinya ini itu eh, abduksi lengan setelah 15 derajat serta ekstensi dan rotasi lateral. Inervasinya itu di nervus axillaris. Nah, untuk lapisan profunda yaitu ada musculus rhomboideus mayor dan minor, nah di mana dia itu akan menarik scapula ke arah medial dan superior. Kemudian ada musculus levator scapula, di mana dia itu elevasi scapula dan rotasi inferior. Kemudian ada musculus supraspinatus, yang di mana dia itu bagian dari rotator cuff. Dia itu inisiasi abduksi 0 sampai 15 derajat. Kemudian ada musculus infraspinatus, dia itu rotasi lateral lengan. Kemudian ada musculus teres minor, yang dimana dia tuh rotasi lateral dan aduksi lengan. Kemudian ada musculus teres mayor, yang dimana dia tuh fungsinya ekstensi, aduksi, rotasi medial dari lengan. Kemudian untuk musculus triceps brachii, dia itu ekstensor utama lengan bawah, inervasinya di nervus radialis. Nah, yang pertama, nah kemudian ini kita lanjut ke pembahasan membri superioris, khususnya struktur anatomi di sekitar bahu dan regi aksilaris. Yang pertama ini kita mulai dari tulangnya dulu. Di zoom dulu bentar. Nah, di sini yang pertama itu ada scapula. Nih. Nah, jadi scapula ini adalah tulang pipih berbentuk segitiga. Ini bisa kita lihat kayak segitiga, yang posisinya itu berada di posterior toraks bagian atas. Nah, struktur pentingnya itu ada spina scapulae, yaitu tonjolan horizontal yang membagi permukaan posterior scapula menjadi fossa supraspinata dan fossa infraspinata. Kemudian ada acromion yang ini. Nah, dia itu perpanjangan lateral dari spina scapula yang berartikulasi dengan clavicula. Kemudian ada processus coracoideus. Ini. Nah, dia itu tonjolan anterior yang menjadi titik perlekatan beberapa otot penting seperti musculus pectoralis minor, musculus coracobrachialis, dan caput breve. Kemudian ada musculus bicipitis brachii. Kemudian ada cavitas glenoidalis, yang dimana dia tuh lakukan tempat bertemunya kepala humerus atau caput humeri untuk membentuk articulatio glenohum glenohumeralis. Nah, kemudian ada clavicula. Untuk clavicula ini dia tuh mengumpulkan sternum dan scapula. Di medial clavicula itu berartikulasi dengan manubrium sterni, sedangkan lateralnya itu dengan acromion. Fungsi utamanya adalah menjaga posisi scapula dan lengan itu tetap tergantung serta menjadi protektif bagi struktur di bawahnya seperti vasa clavia dan plexus brachialis. Kemudian ada humerus di bagian proksimal. Dia tuh memiliki caput humeri, dia tuh membentuk sendi dengan glenoid scapula. Kemudian ada kolum anatomicum, yaitu memisahkan kepala humerus dari tuberculum minus dan tuberculum maius. Kemudian ada kolum chirurgicum, yang dimana dia tuh lokasi umum fraktur humerus dan penting secara klinis karena letaknya itu dekat dengan nervus axillaris dan arteri circumflexa humeri posterior. Kemudian ada tuberculum
Majus dan minus, yang dimana dia itu tempat insersi otot-otot rotator cuff. Nah, untuk otot-otot bahu dan lainnya itu ada musculus deltoideus, kemudian ada musculus supraspinatus, ada musculus infraspinatus dan musculus teres minor, serta ada musculus subscapularis. Nah, semua otot yang saya sebutkan tadi itu membentuk rotator cuff yang fungsinya itu menjaga posisi kepala humerus itu tetap dalam kavitas glenoidalis saat lengan itu bergerak aktif. Kemudian untuk otot-otot regioaxillaris, tampak medial posterior, itu ada musculus subscapularis tadi yang membentuk dinding posterior regioaxilla, musculus teres mayor, kemudian musculus latissimus dorsi, kemudian ada musculus pectoralis mayor, kemudian ada musculus pectoralis minor. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dari membran superior, superior bagian atas dan lengan bawah. Nah, ini di gambar kiri ada klavikula. Untuk klavikula sendiri ini tuh ada satu-satunya tulang panjang horizontal di tubuh manusia. Tulang itu membentang dari manubrium sterni ke arah acromion scapula dan menjadi penghubung utama antara kerangka aksial dan ekstremitas atas. Nah, secara anatomi klavikula itu dibagi menjadi ekstremitas sternalis, yaitu berartikulasi dengan manubrium sterni, yang mana dia itu akan membentuk articulatio sternoclavicularis. Kemudian ada corpus claviculae yang dimana bagian tengah tulang itu sedikit melengkung berbentuk huruf S. Kemudian untuk ekstremitas acromialis yaitu berartikulasi dengan acromion scapula membentuk articulatio acromioclavicularis. Nah, kalau kita amati dari gambar, tampak jelas itu ada dua permukaan utama yaitu superior dan inferior. Superior, inferior. Nah, dan pada permukaan inferiornya itu terdapat impresio ligamenti costoclavicularis, yaitu tempat melekatnya ligamen penghubung ke kosta 1. Kemudian ada sulcus musculus musculus subclavii, yang mana dia itu alur tempat melekatnya otot subclavius. Kemudian ada tuberculum conoideum dan linea trapezoidea, yaitu tempat insersi ligamen conoideum dan trapezoideum bagian dari ligamentum coracoclaviculare. Kemudian yang kedua itu ada articulatio sternoclavicularis, yang dimana dia itu sendinya itu satu-satunya artikulasi langsung antara ekstremitas atas dengan skeleton aksial. Nah, komponen sendinya itu mencakup facies articularis, sternalis claviculae, incisura clavicularis manubri sterni, kemudian ada discus articularis sternoclavicularis, kemudian ada ligamentum sternoclaviculare anterius et posterius, kemudian ada ligamentum costoclaviculare, kemudian ada ligamentum interclaviculare. Nah, untuk sendi ini itu termasuk dari sendi pelana, tetapi secara fungsional bekerja seperti sendi bola yang memberikan gerakan elevasi, depresi, protraksi, retraksi, dan rotasi kecil klavikula. Kemudian yang ketiga itu ada articulatio acromioclavicularis, yang dimana sendi ini itu menghubungkan ujung antara clavicula dengan acromion scapula. Ligamen penyokong utamanya ada ligamentum acromioclaviculare, kemudian ada ligamentum coracoclaviculare yang terbagi menjadi ligamentum conoideum dan ligamentum trapezoideum.
Nah, ligamen-ligamen ini itu bertugas atau berfungsi untuk menjaga kestabilan vertikal klavikula dan mencegah dislokasi bahu. Nah, secara klinis, trauma pada area itu seperti pada pemain bola atau sepeda yang sering menyebabkan cedera yang disebut shoulder separation, yaitu robeknya ligamen-ligamen coracoclaviculare. Nah, untuk gambar kanan sendiri, nah, untuk gambar kanan sendiri itu kita masuk ke tulang lengan bawah, radius dan ulna. Pertama itu ulna. Nah, ulna sendiri adalah tulang yang terletak di medial eh, antebrachium. Kemudian beberapa struktur pentingnya itu ada olecranon dari atas, dia itu tonjolan posterior di siku yang dapat diraba. Kemudian ada prosesus eh coronoideus, dia itu tonjolan anterior ulna yang masuk ke fossa coronoidea humerus saat siku itu difleksikan. Kemudian ada incisura trochlearis, di mana itu tempat artikulasi dengan trochlea humeri membentuk articulatio humeroulnaris. Kemudian ada incisura radialis, yaitu tempat pertemuan ulna dengan kaput radi. Kemudian ada crista musculus supino, supinatoris, itu tempat melekatnya otot supinator. Kemudian ada korpus ulna yang mengarah ke distal menuju kaput ulna dan diakhiri dengan prosesus styloideus ulna. Kemudian itu ada radius. Nah, di mana untuk radius sendiri itu dia berada lateral terhadap ulna. Nah, untuk struktur pentingnya sendiri itu ada kaput radii, yaitu yang berbentuk cakram. Kemudian ada kolum radii, yaitu leher radius, yang berada di bawah kaput. Kemudian untuk ada tuberositas radii, dia itu tempat insersi muskulus bicep brachihi. Kemudian ada corpus radii, yang dimana dia itu mengarah ke distal menuju facies articularis carpalis dan processus siloideus radii. Kemudian ada membrana interosea antebrachihi. Nah, di antara radius dan ulna dia itu terbentang membrana ini atau membran ini, yaitu jaringan fibrosa kuat yang berfungsi sebagai permukaan insersi otot, media transmisi gaya dari tangan ke lengan atas. Kemudian pembatas kompartemen anterior dan posterior lengan bawah. Nah, gerakan pronasi dan supinasi lengan bawah itu terjadi karena radius itu berputar melingkari ulna dengan rotasi yang terjadi di sekitar articulatio radioulnaris proximalis dan distalis. Kemudian yang keempat itu ada articulatio radioulnaris proximalis dan distalis. Nah, untuk proxima sendiri itu antara kaput radii dan incisura radialis ulna. Kemudian untuk distal, dia itu antara kaput ulna dan incisura ulnaris radii. Nah, kedua sendi ini sendiri itu memungkinkan gerakan rotasi lengan ke bawah. Kemudian selanjutnya, nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian otot-otot lengan. eh, Kemudian untuk gambar sebelah kiri, dia itu menunjukkan tampak posterior dari lengan bawah. Kemudian gambar kanan, dia itu memperlihatkan tampak dari anterior. Kita bahas yang kanan dulu. Bisa di zoom, oke. Nah, jadi untuk bagian kanan ini kompartemen anterior itu berisi otot-otot flexor dan pronator yang sebagian besar diinervasi oleh nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris dan sebagian besar dan sebagian musculus flexor digitorum profundus yang diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah, untuk kompartemen ini tuh dibagi menjadi tiga lapisan. Itu ada superficial, intermediate, dan profunda.
Nah, untuk otot lapisan superficial sendiri itu ada musculus pronator teres, yang mana dia itu berfungsi dalam gerakan pronasi lengan bawah. Origo dari epicondylus medialis humeri dan processus coroideus ulna. Dan insersi di bagian tengah lateral radius. Kemudian ada musculus flexor carpi radialis. Dia itu berfungsi untuk flexor pergelangan tangan dan sedikit abduktor tangan. Kemudian ada musculus palmaris longus yang mana dia itu tidak semua orang memilikinya. Dan itu berfungsi sebagai flexor pergelangan dan mengencangkan aponeurosis palmaris. Kemudian yang keempat itu ada musculus flexor carpi ulnaris, satu-satunya otot di lapisan ini yang dinervasi oleh nervus ulnaris. Dia itu berfungsi sebagai flexor dan aduktor pergelangan tangan. Kemudian untuk otot dari lapisan intermediate itu sendiri ada musculus flexor digitorum superficialis. Yang mana itu otot terbesar di lapisan tengah. Kemudian tendon itu berakhir pada palang media digiti 2 sampai 5. Fungsinya adalah flexor sendi dari jari-jari tersebut. Kemudian ada otot lapisan profunda, ada 3. Yang pertama itu ada musculus flexor digitorum profundus, di mana dia tuh fungsinya untuk vessel utama dari DIP. Kemudian ada musculus flexor pollicis longus, yaitu otot flexor utama ibu jari. Kemudian ada musculus pronator quadratus, di mana otot pronasi di bagian paling distal berbentuk segi 4 dan mendatar. Kemudian untuk gambar sebelah kiri, nah, untuk gambar sebelah kiri dia itu berisi otot-otot ekstensor dan supinator. Nah, sebagian besar itu dinervasi oleh nervus radialis dan cabang-cabangnya. Dan dibagi juga menjadi 2 lapisan utama, yaitu superficialis dan profunda. Nah, yang otot lapisan superficial itu ada 5. Yang pertama ada musculus brachioradialis, musculus extensor carpi radialis longus et brevis. Kemudian ada musculus extensor digitorum, kemudian ada musculus extensor digiti minimi, dan ada musculus extensor carpi ulnaris. Kemudian ada otot lapisan profunda, itu ada musculus supinator, kemudian ada musculus abductor pollicis longus, kemudian ada musculus extensor pollicis brevis, kemudian ada musculus extensor pollicis longus. Kemudian ada juga musculus extensor indicis. Nah, ini untuk bagian sebelah kiri, dia itu otot intrinsik tangan, kemudian yang kanan itu tulang karpal. Kita mulai dari gambar kiri terlebih dahulu. Nah, nah, tampak depan dia itu bisa terlihat bahwa otot-otot itu terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada tenar, hipotenar, dan otot tengah. Nah, kemudian untuk mulai dari sisi lateral, ada otot-otot tenar yang mendominasi sekitar ibu jari, yaitu paling superficial itu tampak musculus abductor pollicis brevis, kemudian tepat di bawahnya itu ada musculus flexor pollicis brevis. Kemudian sedikit lebih dalam dan lateral itu ada musculus opponens pollicis. Kemudian geser ke sisi medial, dia itu tampak kelompok hipotenar dominan di area jari kelingking. Nah, untuk musculus abductor digiti minimi itu di paling lateral, kemudian ada musculus flexor digiti minimi brevis tepat di medialnya. Kemudian ada musculus opponens digiti minimi agak lebih dalam. Di bagian tengah tangan kita itu bisa melihat musculus flexor digitorum superficialis dan profundus yang tendonnya itu menuju ke jari-jari. Nah, di sela-sela tendon ini juga tampak musculus lumbricalis yang akan ikut berperan penting dalam fleksi metacarpo
metacarpophalangeal, dan ekstensi interphalangeal. Nah, untuk retinaculum flexorum ini tuh masih tampak menutup di sebagian era dan pembuluh darah utama seperti arteri ulnaris dan arcus palmaris. Superficialis juga tuh terlihat jelas. Nah, kalau kita pindah ke tampak belakang atau dorsal, dia itu yang dominan adalah tendon-tendon dari otot ekstensor seperti musculus extensor digitorum dan musculus extensor digiti minimi. Nah, di bawah tendon itu bisa dikenali otot-otot interossei dorsalis yang membentuk pola diagonal antar tulang-tulang metakarpal. Nah, otot ini tuh penting untuk abduksi jari. Ini gambar kanan. Nah, untuk gambar kanan itu kan tulang karpal. Ini tuh tampak dari superior ada dua baris tulang. Karpal sendiri itu ada baris proksima itu dari lateral ke medial itu ada eh, os scapoideum, lunatum, triquetrum, dan pisiform. Itu yang kecil dan paling medial tuh bisa dilihat dari gambar. Kemudian, nah untuk untuk os eh, scapoideum itu bentuknya panjang dan terletak langsung bersebelahan dengan radius. Itu penting karena menjadi tempat artikulasi utama saat tangan itu menopang beban. Kemudian ada os lunatum ada di tengah dan juga bertemu langsung dengan radius. Kemudian ada os pisiform itu khasnya karena dia itu hanya tampak dari sisi palmar dan terletak di atas triquetrum. Kemudian turun sedikit itu ke inferior ada barisan distal terdiri dari trapezium di mana dia itu akan bertemu dengan basis os metakarpal satu. Ini itu penting untuk sendi sadel ibu jari. Kemudian ada trapezoideum yaitu kemudian capitatum yang paling besar dan hamatum dengan tonjolan khasnya yaitu hamulus osis hamati. Kemudian tampak posterior yaitu susunannya sama, hanya saja struktur pisiformnya itu tidak tampak karena tidak terlihat dari sisi belakang. Nah, untuk struktur itu penting dikenali karena sering jadi lokasi trauma, misalnya fraktur os scapoideum sering terjadi akibat jatuh dengan tangan menumpu. Kemudian ada os lunatum sering dikaitkan dengan avascular necrosis. Kemudian ada hamulus osis hamati yaitu bisa menekan nervus ulnaris di kanalis guyon. Baik, jadi di sini kita akan melanjutkan anatomi muskuloskeletal di regio abdominis, pelvis, perineum, dan membri inferioris. Nah, jadi yang di sini pertama itu ada eh, kita lanjutkan ke bagian abdominis terlebih dahulu, yang dimana dia itu bagian tengah batang tubuh dan punya banyak peran penting, mulai dari melindungi organ dalam, menopang tekanan intraabdomen, sampai berkontribusi dalam gerakan batang tubuh dan respirasi. Nah, yang untuk kiri ini tuh lapisan otot secara lapisan otot dan fascia secara penuh. Nah, untuk yang sebelah kanan ini tuh setelah lapisan superficial dia itu ada kulit dan lemak, dia itu dibuka gitu. Ini kita ke gambar kiri terlebih dahulu. Nah, nah jadi di sini tuh terlihat yang pertama itu ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, di mana itu otot ini itu lapisan paling superficial dari otot lateral abdomen. Dia itu arah serabutnya itu miring inferomedial dari atas luar ke bawah dalam seperti arah memasukkan tangan ke dalam saku jaket. Kemudian untuk fungsinya sendiri ini itu rotasi dan lateral fleksi batang tubuh. Nah, dan membentuk tekanan intraabdomen saat batuk, mengejan, atau buang air besar. Nah, kemudian yang di bawah di bagian bawah otot ini dia tuh terbentuk ligamentum
inguinale yang berjalan dari spina iliaca anterior superior ke tuberculum pubicum. Nah, yang kedua itu ada musculus obliquus internus abdominis. Otot ini tuh terletak di bagian bawah, di bawah dari obliquus externus tadi. Nah, untuk arah serabutnya itu tegak lurus dengan otot externus, yaitu superomedial. Fungsinya tuh mirip, yaitu untuk rotasi dan fleksi lateral batang tubuh. Kemudian bersama externus, otot ini itu menghasilkan gerakan rotasi tubuh saat kontraksi satu sisi. Kemudian ada musculus transversus abdominis, yaitu otot terdalam dari ketiga otot lateral abdomen. Kemudian ada musculus rectus abdominis, yaitu ototnya berada di bagian tengah dan berjalan vertikal dari processus sipoideus dan cartilago costa 5 sampai 7 dan turun ke simfisis pubik. Otot ini tuh dibagi oleh beberapa intersections tendinae yang menghasilkan tampilan six packs, yaitu diapit oleh linea alba di garis tengah dan linea semilunaris di sisi lateralnya. Fungsinya itu untuk fleksi batang tubuh anterior, kemudian yang kedua itu menurunkan tulang iga saat ekspirasi paksa dan menstabilkan pelvis saat berjalan. Kemudian untuk struktur inguinalisnya itu di bagian bawah abdomen, di itu ada kanalis inguinalis. Kemudian di situ itu merupakan tempat lewatnya funiculus spermaticus pada pria. Kemudian di situ bisa melihat ada angulus inguinalis superficialis, yaitu lubang luar kanal inguinal yang dibentuk oleh aponeurosis musculus obliquus externus. Nah, di bagian lateral inferior itu terdapat ligamentum reflexum dan ligamentum interfoveolare yang berperan dalam memperkuat dinding posterior kanal dan mencegah hernia. Nah, ini untuk sebelah kanan, dia itu tampilan setelah lemak dan fasia superficialnya itu diangkat. Nah, gambar itu memperlihatkan lapisan lebih dalam dari dinding abdomen setelah jaringan superficialnya itu dibuka. Pertama itu ada tela subkutanea itu lemak, yaitu terdiri dari camperfasia, yaitu lemak, yaitu lapisan lemak superficial, dan ada scarpa fasia, yaitu lapisan fibrosa di bawahnya, lebih tebal di regio inguinalis. Kemudian yang kedua itu ada fasia superficialis abdominis, yang mana dia tuh fasia itu membungkus otot-otot dinding abdomen dan merupakan transisi dari fase yang lebih superficial ke aponeurosis otot. Kemudian yang ketiga itu ada annulus inguinalis superficialis dan profundus. Nah, itu merupakan arah jalur dari funiculus spermaticus, yaitu menunjukkan letak kanal inguinalis. Nah, untuk annulus superficialis itu tampak di aponeurosis externus. Kemudian untuk yang profundus atau yang dalam itu berada di posterior dan lebih superior lateral. Dia itu tidak terlihat di gambar ini, tapi dapat ditelusuri secara anatomi dari arah fasa testicularis. Kemudian yang keempat itu ada struktur di regio pubica dan inguinalis. Itu ada fascia spermatica externa. Kemudian ada kremasterika dan interna membungkus funiculus spermaticus dan testis. Kemudian ada fasa epigastrika inferiora terlihat berasal dari arteri iliaca externa dan menjadi pembatas penting pada area hernia. Itu sangat penting saat membedakan hernia inguinalis directa dan indirecta secara anatomis. Kemudian ini digambar pada selanjutnya ini di gambar sebelah kiri, yaitu ada struktur fascia abdomen pada linea alba dan linea semilunaris. Nah, gambar itu memperlihatkan potongan transversal dari dinding anterior abdomen pada berbagai level, yaitu ada atas, tengah, dan bawah. Kemudian bisa dilihat di situ ada musculus rectus abdominis,
Yang mana letaknya itu berada di tengah dinding anterior abdomen, dibungkus oleh vagina musculi recti yang terbentuk dari aponeurosis ketiga otot dinding perut lateral. Nah, otot ini tuh memajang secara vertikal dari processus sphenoideus sterni dan cartilaginous costarum 5 sampai 7 hingga ke os pubis. Fungsinya sendiri itu untuk memfleksikan tulang belakang bagian lumbar dan membantu dalam meningkatkan tekanan intraabdominal. Kemudian yang kedua itu ada linea alba, yaitu struktur fibrosa vertikal yang terbentuk dari pertemuan aponeurosis kiri dan kanan otot dinding perut, dan dia itu membentang dari processus sphenoideus hingga simfisis pubik. Kemudian ada vagina musculorecti, yang dimana dia itu di atas linea arcuata superior. Nah, untuk lamina anterior itu dibentuk oleh aponeurosis musculus obliquus externus dan sebagian anterior dari musculus obliquus internus. Sedangkan lamina itu dalam saku dia itu berfungsi untuk fleksikan dan rotasi kontralateral bagian tubuh atas. Kemudian di bawah linea arcuata semua aponeurosis itu melewati anterior musculus rectus abdominis sehingga bagian posterior itu hanya ditutupi oleh fascia transversalis. Kemudian tuh keempat itu ada linea arcuata, yang kelima itu ada fascia transversalis dan peritoneum parietale. Kemudian untuk sebelah kanan dia itu menunjukkan gambar ini tuh menunjukkan lapisan otot-otot yang menyusun bagian poster posterolateral abdomen, termasuk hubungan antara tingkat otot dan orientasi serabutnya. Nah, di bagian itu kita melihat dinding perut tuh yang lebih lateral dan mendalam. Yang pertama itu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis, kemudian yang ketiga itu ada musculus transversus abdominis, yang keempat itu ada musculus quadratus lumborum, yang kelima itu ada musculus iliacus, yang keenam itu ada fascia thoracolumbalis. Nah, di sini untuk gambar kiri, dia itu potongan parasagital. Di sini tuh untuk struktur tulang dan pelvis. Dan untuk struktur tulang pelvis sendiri itu terdiri dari os coccyx. Dia tuh gabungan dari 3 tulang, os ilium, ischi, dan os pubis. Yang kedua itu ada os sacrum, kemudian ada os coccygeus. Tulang-tulang ini tuh membentuk dinding keras dari pelvis osseus yang menopang organ-organ internal. Yang kedua, itu ada struktur visceral di regiopelvis. Ini perempuan. Nah, beberapa organ penting yang terlihat itu ada vesika urinaria, bisa dilihat. Kemudian dia itu kandung kemih. Kemudian ada uterus, itu terletak di antara vesika urinaria dan rektum. Kemudian ada vagina, itu di posterior uterus menuju inferior. Kemudian ada rektum, kemudian ada uretra dan ada kanalis analis. Kemudian untuk struktur visceral di regiopelvis pada laki-laki, organ-organ penting yang tampak itu ada vesika urinaria di bagian anterior, ada prostat terletak di bawah vesika urinaria, kemudian ada vesicula seminalis, kemudian ada ductus deferens, kemudian ada rectum, kemudian ada kanalis analis bagian paling inferior. Nah, untuk dasar panggulnya sendiri dasar panggul itu dibentuk oleh otot dan fascia, yaitu ada musculus levator ani, yaitu otot utama yang menyokong organ pelvis. Kemudian komponen itu ada musculus puborectalis, musculus pubococcygeus, dan musculus iliococcygeus. Nah, kemudian ada musculus coccygeus. Kemudian, nah,
bersama-sama otot ini tuh membentuk diafragma pelvis dan menahan tekanan intraabdomen. Yang kelima itu ada regioperineum. Nah, untuk regioperineum itu merupakan area di bawah diafragma pelvis. Itu terbagi menjadi regio urogenitalis itu di anterior, kemudian ada regio analis di posterior. Nah, untuk struktur yang penting yaitu ada bulbus vestibuli pada perempuan, kemudian pada laki-laki itu bulbus penis. Kemudian ada glandula vestibularis mayor itu pada perempuan, dan pada laki-laki itu ada glandula bulbouretralis. Kemudian ada musculus isio cavernosus dan musculus bulbus spongiosus. Itu otot-otot perineum yang mengatur aliran urin atau semen. Nah, ini kita ada gambar kiri itu superior dan inferior dari tulang-tulang kaki. Oke, kita ke gambar kiri terlebih dahulu. Nih. Nah, gambar itu sangat penting karena menunjukkan dari dua sisi, itu tampak superior dan ada tampak inferior. Nah, untuk susunan tulangnya itu terdiri dari tiga kelompok besar. Yang pertama itu ada tulang-tulang tarsus, yaitu bagian proksimal, itu ada totalnya itu ada 7. Yang pertama itu ada calcaneus, yaitu tulang terbesar, dia itu membentuk tumit. Kemudian ada talus, dia itu bertumpu di atas calcaneus. Kemudian ada navicular, dia itu anterior talus, bentuknya itu cekung ke distal. Kemudian ada kuboid, yaitu lateral berada di depan calcaneus. Kemudian ada os cuneiform mediale, intermedium, dan laterale. Kemudian kemudian dia itu ada osa metatarsis, yang mana dia itu ada 5 buah, itu ada basis, korpus, kaput, kemudian ada tuberositas osis metatarsil, kemudian ada tuberositas osis metatarsil. Kemudian ada osa digitorum. Kemudian ini ada penampang lateral medial kaki, itu ada calcaneus, talus, kuboid, dan metatarsal 5. Kemudian, nah, pada slide ini itu terdapat tulang tibia dan fibula kanan. Bisa dilihat. Nah, gambar itu memperlihatkan tulang panjang tungkai di bawah, yaitu tibia. Itu tulang utama penopang berat badan. Kemudian untuk fibula sendiri itu tulang lateral yang lebih kecil dan tidak menanggung beban. Nah, untuk tulang tibia sendiri ini itu terdapat condylus lateralis dan medialis. Dia itu merupakan pembukaan sendi dengan femur. Di antaranya itu terdapat area datar, yaitu facies articularis superior. Kemudian ada tuberositas tibia, yaitu penonjolan anterior. Kemudian ada margo anterior. Kemudian ada malleolus medialis, ini dia itu proyeksi inferior tibia di sisi medial pergelangan kaki. Kemudian ada tulang fibula, yaitu terdapat kaputnya sendiri, yaitu yaitu berartikulasi dengan bagian lateral tibia. Kemudian ada kolum, leher fibula. Kemudian ada malleolus lateralis, yaitu tonjolan lateral pada pergelangan kaki. Kemudian ada membrana interosea, yaitu menghubungkan topi medial fibula dan lateral tibia untuk memperkokoh kedua tulang. Nah, kemudian di gambar kanan yaitu tampak posterior. Nah,
di tulang tibianya sendiri ini itu terdapat fascias posterior tibia, di mana tempat melekatnya otot-otot flexor seperti musculus tibialis posterior dan musculus flexor digitorum longus. Kemudian ada linea musculus solei, di mana dia itu garis miring di bagian atas tibia posterior. Kemudian ada incisura fibularis, yang di mana dia itu membentuk artikulasi tibiofibularis inferior. Kemudian ada untuk tulang fibulae sendiri itu ada fascias posterior, dia itu tempat pelekatan otot flexor dan peroneus. Kemudian ada crista interosea, dia itu tepi tempat melekatnya membrana interosea dari sisi posterior. Nah, secara fungsional, tibia itu adalah tulang yang menopang berat, sedangkan fibula itu berperan sebagai tempat pelekatan otot dan stabilisator pergelangan kaki. Kemudian, nah, gambar ini tuh kan bisa lihat itu menampilkan susunan tulang kaki manusia dalam empat proyeksi penting. Yang pertama itu ada tampak dorsal itu atas, tampak plantar bawah, kemudian ada tampak lateral, dan ada tampak medial. Nah, untuk tulang-tulang kaki ini tuh disusun menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama itu ada tulang tarsus itu 7 buah, kemudian ada tulang metatarsus itu lima buah, kemudian ada tulang falong atau digitus itu 14 buah. Nah, untuk gambar kiri atas sendiri itu, bentar. Nah, ya. Nah, itu tampak dorsal atau tampak dari superior, dia itu di sisi paling posterior itu tampak jelas itu ada os calcaneus, yaitu tulang terbesar sebagai tumpuan dari tumit. Kemudian di anterior dari calcaneus sendiri itu tampak os talus, di mana tulang yang bertumbuh pada tibia. Kemudian lebih anteriornya itu terdapat deretan tulang tarsus kecil, yang itu ada os naviculare di tengah medial. Kemudian ada os cuboideum, ini bisa lihat. Kemudian ada os cuneiform mediale intermedium laterale. Itu berjajar dari sisi medial ke lateral. Kemudian lanjut ke depan itu tampak 5 buah os metatarsalia 1 sampai 5. Kemudian nomor 1 itu paling medial tubuh jari kaki. Nih, kemudian hingga 5 itu kelingking kaki. Nah, ujungnya itu terdiri dari palanges. Nah, dia itu jari 1 itu terdiri dari 2 ruas. Kemudian jari 2 sampai 5 itu terdiri dari 3 ruas. Kemudian ini tuh ada yang bagian tampak bawah. Untuk tampak bawahnya ini itu tampak inferior dari os calcaneus itu menunjukkan struktur penting, yaitu tuh yang pertama itu ada tuber calcanei. Kemudian ada processus medialis dan naturalis tuberis calcanei. Kemudian untuk anteriornya itu tampak os cuboideum dan os naviculare. Nah, kemudian untuk gambar ini sebelah kanan, tampak lateral, tampak dari sisi luar kaki, itu bagian posterior dari os calcaneus itu dengan tuber kala calcanei itu menonjol jelas. Dan di atasnya itu terdapat os talus yang dimana dia itu berartikulasi dengan tibia. Kemudian anterior ke arah jari itu ada os cuboideum tampak langsung melanjut ke os metatarsal 4 dan 5. Kemudian itu terlihat melengkung lateral kaki disebut lateral longitudinal arch. Kemudian untuk tapak medialnya sendiri itu tampak struktur penopang utama yaitu os talus, yaitu duduk tepat di atas os calcaneus. Kemudian anterior dari talusnya itu tampak os naviculare. Kemudian selanjutnya itu os cuneiform menuju metatarsal 1 sampai 3. Kemudian ada tonjolan medial yaitu sustentaculum tali dari calcaneus itu jelas terlihat menopang talus. Kemudian lengkung kaki bagian medial itu disebut medial longitudinal arc, di mana itu lebih tinggi dan elastis dibandingkan dari sisi lateralnya. Nah,
Di sini itu ada gambaran dari otot paha. Nah, seperti yang kita tahu, gambar untuk tampilan anterior dari regio femoralis ini itu atau paha bagian depan itu terlihat jelas susunan otot utama yang berperan penting dalam pergerakan sendi, panggul, dan lutut. Jadi yang pertama itu ada kita zoom. Oke, ada musculus sartorius, yang dimana itu otot terpanjang di tubuh manusia. Serabutnya itu berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sias menuju bagian medial dari tibia, tepatnya di area pes anserinus. Kemudian ada yang kedua itu ada musculus iliopsoas. Kemudian yang ketiga itu ada musculus quadriceps femoris. Nah, eh, untuk musculus quadriceps femoris sendiri itu kan kelompok otot besar yang terdiri atas 4 kepala. Semuanya itu berkontribusi pada ekstensi sendi lutut dan menyatu melalui ligamentum patellae yang menuju ke tuberositas tibia. Dia itu terdiri dari musculus rectus femoris, yaitu terletak paling superficial di tengah. Kemudian ada musculus vastus lateralis, dia itu terletak di sisi lateral dan membentuk bagian luar quadriceps. Kemudian ada musculus vastus medialis, di mana dia itu berasal dari labium mediale linea aspera dan juga berperan penting dalam menstabilkan patella. Kemudian ada musculus vastus intermedius, di mana dia itu terletak di antara dua vasus lainnya dan berada tepat di bawah musculus rectus femoris. Nah, serabutnya itu berasal dari permukaan anterior dan lateral femur. Nah, kemudian itu ada ligamentum inguinale dan spina iliaca anterior superior. Kemudian ada trigonum femorale, itu merupakan area berbentuk segitiga yang dibatasi oleh di superiornya itu ada ligamentum inguinale, kemudian di lateralnya itu ada musculus sartorius, kemudian medialnya itu ada musculus adductor longus. Nah, untuk isi utamanya itu ada nervus femoralis, arteri femoralis, dan vena femoralis, dan struktur limfatik yang biasanya itu diingat dengan singkatan NAFEL. Kemudian untuk gambar kiri ini tampak otot anterior ekstremitas bawah ini bisa dilihat itu ada yang untuk otot itu ada musculus iliacus dan musculus psoas mayor. Dia itu bersatu membentuk musculus iliopsoas. Kemudian ada musculus tensor fascia latae. Kemudian untuk otot paha bagian depan itu ada musculus sartorius. Kemudian ada musculus quadriceps femoris, dia terdiri dari 4 kepala. Musculus rectus femoris, kemudian musculus vastus medialis, musculus vastus intermedius, kemudian ada musculus vastus lateralis. Nah, untuk bagian medialnya itu ada musculus pectineus, musculus adductor longus, kemudian musculus gracilis. Kemudian ada otot-otot tungkai bawah bagian anterior itu ada musculus tibialis anterior itu. Kemudian ada musculus extensor digitorum longus, kemudian ada musculus extensor hallucis longus, kemudian ada musculus fibularis longus. Nah, kemudian untuk gambar kanan itu ada otot gluteal, yang dimana itu ada musculus gluteus maximus, di mana itu otot paling superficial dan terbesar panggul. Kemudian ada musculus gluteus medius, yaitu terletak lebih dalam. Kemudian yang kedua itu ada otot posterior paha atau hamstring. Dia itu musculus bicep-femoris, kemudian ada musculus semitendinosus, kemudian ada musculus semimembranosus.
Kemudian untuk otot-otot tungkai bawah sendiri ini tuh ada musculus gastrocnemius, kemudian ada musculus soleus. Nah, kemudian ini selanjutnya ini ada bagian kiri ini tuh tampak superiornya. Nah, ini tuh terdapat musculus biceps femoris. Kemudian ada musculus semimembranosus dan musculus semitendinosus. Kemudian ada fossa poplitea. Kemudian tengah ini itu ada musculus gastrocnemius, kemudian ada musculus soleus, kemudian ada vena sapena parva. Kemudian untuk tampak infrared dan struktur lebih dalam, itu ada musculus flexor digitorum longus. Dia itu terletak di sisi medial tibia posterior. Tendonnya itu menuju ke palang distal jari 2 sampai 5. Dia itu berfungsi untuk flexor jari-jari kaki dan membantu plantar fleksi. Kemudian ada musculus flexor hallucis longus. Dia itu berasal dari fibula posterior. Dia itu berfungsi untuk fleksi ibu jari kaki. Kemudian ada musculus tibialis posterior, dia itu terletak antara dua otot di atas. Dan tendonnya itu melintas di bawah retinaculum flexor menuju os naviculare. Fungsinya itu untuk inervasi kaki. Kemudian ada nervus tibialis, dia itu melintas bersama arteri tibialis posterior dan vena tibialis posterior. Nah, dia itu memberi inervasi ke seluruh kompartemen posterior tungkai bawah. Kemudian ada retinaculum musculus flexorum, di mana dia itu mencegah dislokasi tendon saat gerakan plantar fleksi. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke materi yang terakhir, yaitu vaskularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Nah, jadi nah, jadi ada dua gambar. Ini kita lihat pada gambar sebelah kiri terlebih dahulu. Untuk sebelah kiri ini itu merupakan sistem arteri atau vaskularisasi. Nah, gambar ini tuh menunjukkan sistem arteri utama, yang mana dia tuh berwarna merah. Nah, yaitu pembuluh darah yang membawa darah beroksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, yang pertama itu ada arteri abdominal. Nah, itu ada aorta ascendens yang dimana dia itu keluar dari ventrikel kiri yang memunculkan arteri coronaria dextra et sinistra untuk jantung. Kemudian ada arcus aorta yang mana dia tuh bercabang menjadi truncus brachiocephalicus yang dimana itu ada arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Kemudian ada arteri carotis communis sinistra, kemudian ada arteri subclavia sinistra. Kemudian ada juga aorta thoracica, di mana dia tuh melintasi toraks dan memberi cabang, yaitu ada arteri intercostales posteriores, kemudian ada arteri bronchialis, kemudian ada juga arteri esophageal. Kemudian ada aorta abdominalis, dia tuh setelah menembus diafragma, nanti itu dia akan bercabang menjadi truncus coeliacus yang mensuplai hepar, gaster, dan juga limpa. Kemudian ada arteri mesenterica superior, dia itu di usus halus, di kolon ascendens. Kemudian ada arteri renalis dextra dan sinistra. Kemudian ada arteri mesenterica inferior, dia itu di kolon descendens dan rektum atas. Kemudian yang kedua itu ada arteri ekstremitas atas. Nah, dia tuh dari arteri subclavia ke arteri axillaris, kemudian ke arteri brachialis, dan dia tuh bercabang di fossa cubiti menjadi arteri radialis di bagian lateral. Kemudian ada arteri ulnaris, ini radialis, ulnaris. Nah, dia itu untuk ulnarisnya itu di bagian medial yang akan membentuk arcus palmaris, superficialis, dan profundus. Kemudian yang ketiga itu ada arteri ekstremitas bawah, itu ada arteri iliaca communis,
yang akan bercabang menjadi arteri iliaca eksterna, kemudian arteri femoralis, arteri poplitea, dan kemudian akan bercabang lagi menjadi arteri tibialis anterior, kemudian kemudian arteri tibialis posterior. Kemudian ada juga arteri plantaris medialis atau lateralis. Kemudian ada juga arteri dorsalis pedis, di mana dia tuh kelanjutan dari arteri tibialis anterior. Dan dia tuh dapat diraba di dorsum pedis. Ini untuk gambar sebelah kanan sendiri. Oke. Nah, dia itu merupakan sistem vena utama yang mana dia itu warna biru, berbeda seperti arteri tadi, dia itu berwarna merah. Nah, untuk sistem vena ini sendiri itu dia membawa darah yang deoksigenasi, deoksigenasi kembali ke jantung. Yang pertama itu ada vena kepala dan leher, itu ada vena jugularis interna, itu drainase utama dari otak dan wajah, yang dimana dia itu nanti akan bergabung dengan vena subclavia dan akan membentuk vena brachiosepalika dan akan ke vena cava superior. Kemudian yang kedua itu ada vena torso yang mana terdiri dari vena cava superior yang mana dia itu menerima dari kepala, leher, dan ekstremitas atas. Kemudian ada vena cava inferior, dia itu menerima dari ekstremitas bawah dan organ abdominopelvic. Dan dia tuh berasal dari pertemuan vena iliaca communis dextra dan sinistra. Kemudian ada vena azygos yang mana dia tuh mengalirkan darah dari dinding toraks ke vena cava superior. Kemudian yang ketiga itu ada vena ekstremitas atas. Untuk superficialnya sendiri, dia tuh ada vena sepalika di bagian lateral. Kemudian ada vena basilika itu di bagian medial yang dihubungkan oleh vena mediana cubiti, di mana dia tuh sering dipakai untuk venipuncture. Kemudian di bagian dalam tuh ada vena brachialis, axillaris, dan subclavia. Kemudian yang keempat itu ada vena ekstremitas bawah. Itu ada di bagian superficialnya itu ada vena sapena magna. Dia tuh berjalan dari dorsum pedis ke vena femoralis. Kemudian di bagian dalam itu ada vena tibialis anterior atau posterior. Kemudian ada poplitea, femoralis, dan iliaca. Kemudian ini tuh dia terbagi menjadi dua, yang sebelah kiri itu distribusi plexus saraf spinal secara umum, kemudian sebelah kanan ini dia itu detail hubungan antara radix spinalis, ganglion, dan ramus saraf spinal. Mungkin kita ke sebelah kiri terlebih dahulu, di zoom. Oke. Nah, jadi gambaran ini tuh menunjukkan persebaran cabang saraf spinal dari medula spinalis ke seluruh tubuh. Dan setiap nervus spinalis itu kan keluar dari foramen intervertebralis, lalu membentuk cabang atau ramus dan bergabung dalam plexus sebelum menuju efektor. Nah, untuk plexus utama itu yang pertama ada plexus cervicalis di bagian sini bisa dilihat. Plexus cervicalis itu C1 sampai C4, yang mana dia tuh diinervasi oleh otot-otot leher dan diafragma. Nah, untuk nervus penting itu ada nervus phrenicus, yang mana dia tuh eh, menetapkan untuk berfungsi untuk diafragma itu supaya hidup gitu. Kemudian yang kedua itu ada plexus brachialis yang bagian sini. Nah, yaitu inervasinya itu dari ekstremitas atas. Kemudian cabang utamanya itu dari lateral ke medial itu ada nervus musculocutaneus, ada nervus medianus, nervus ulnaris, kemudian ada nervus radialis dan ada nervus axillaris. Dan diingat dengan mnemonik itu maremu. Kemudian ada plexus lumbalis, itu inervasinya ini plexus itu inervasinya itu dinding abdomen bagian bawah dan ekstremitas atas anterior. Nah, cabang penting ini ada nervus femoralis, nervus obturatorius, dan nervus cutaneus femoris lateralis. Kemudian yang keempat itu ada plexus sacralis, yaitu inervasinya ekstremitas bawah posterior.
dan juga perineum. Kemudian cabang besarnya itu ada nervus ischiadicus yang dia itu terbesar di tubuh. Kemudian dia itu akan bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis communis. Kemudian di sebelah kanan sendiri, gambar kanan, nih itu ada radix posterior dorsalis, di mana dia tuh mengandung akson sensorik. Nah, dia tuh membawa informasi dari perifer ke medula spinalis. Yang ini bisa dilihat. Kemudian ada ganglion spinalis, dia itu mengandung badan sel neuron sensorik. Kemudian ada radix anterior, ini yang ntar kita zoom. Ini, nih terlihat. Nih. Nah, dia tuh mengandung akson motorik yang dimana dia tuh keluar menuju otot. Nah, keduanya itu nanti akan bergabung membentuk nervus spinalis, yaitu campuran dari sensorik dan motorik. Kemudian setelah keluar, nervus spinalis itu akan bercabang menjadi ramus anterior, yaitu, dia itu besar dan membentuk plexus dan inervasinya itu anterolateral tubuh dan ekstremitas. Kemudian ada ramus posterior, dia itu kecil, bisa dilihat. Eh, Kemudian inervasinya itu otot dan kulit punggung. Kemudian ada ramus meningeus, yang mana dia tuh kembali masuk ke kanalis vertebralis dan memberi cabang ke meninges. Kemudian ada ramus communicans, yaitu koneksi dengan ganglion simpatis. Yang next. Nah, ini kita ke gambar bagian kiri terlebih dahulu. Bisa. Nah, ini tuh merupakan saraf otonom di abdomen. Nah, itu menunjukkan jaringan persarafan otonom di rongga abdomen, mencakup simpatis dan parasimpatis. Nah, kita akan bahas dari atas ke bawah, yang mana disertai penanda lateralitas bila diperlukan. Nah, jadi yang pertama itu di bagian kranial atau superior itu ada trunkus simpaticus, yang mana dia itu rangkaian ganglion di kanan dan kiri tulang belakang memanjang dari torakal hingga lumbal, di mana dia itu berfungsi untuk menghantarkan impuls simpatis ke organ visceral abdomen. Kemudian ada nervus splanicus kiki, mana dia tuh meliputi nervus splanicus mayor, minor, dan imus. Yang mana dia tuh serabut simpatis ganglionik dari torakal atas menuju ganglia prevertebralis. Kemudian ada nervus sprenicus, dia tuh berasal dari plexus cervicalis, kemudian dia tuh menyilang bagian anterior arteri renalis menuju ke diafragma. Ini nervus sprenicus, dilihat. Kemudian di bagian tengah abdomen itu ada ganglion coeli- coeliacum, mana dia itu ganglion besar di regio epigastrik atas dan terletak di sisi kanan dan kiri trunkus coeliacus. Dan di mana dia itu berfungsi sebagai pusat relay simpatis untuk organ visceral atas. Kemudian ada plexus coeliacus, yang mana dia tuh jaringan saraf di sekitar ganglion coeliacum yang meneruskan cabang ke plexus hepaticus, spleniccus, dan gastricus. Kemudian ada nervus vagus, dia itu cabang parasimpatis dari nervus cranial 10, mana dia tuh mengelilingi esofagus dan menyebar ke seluruh organ intraabdomen hingga kolon transversum. Kemudian ada ganglion mesentericum superius, yang mana dia tuh tepat di atas arteri mesenterica superior. Kemudian untuk bagian inferiornya atau lumbal itu ada ganglion mesentericum inferius, yang mana dia tuh ditemukan di sekitar percabangan arteri mesenterica inferior. Kemudian ada ganglion hypogastricum superius dan inferius, di mana dia tuh fungsinya menghantarkan impuls ke organ genital internal, rektum, dan kandung kemih. Kemudian ada plexus hypogastricus, yang mana dia tuh gabungan antara serabut simpatis dan parasimpatis dari nervus pelvicus. Kemudian untuk gambar sebelah kanan,
Untuk sebelah kanan ini saraf dan arteri interkostal. Nah, yang mana itu ada potongan transversal toraks menunjukkan hubungan saraf dan pembuluh darah di dinding toraks posterior. Nah, yang mana itu yang pertama itu ada saraf interkostal, itu ada nervus spinalis thoracicus, yang mana dia tuh keluar melalui foramen intervertebralis dan membagi menjadi ramus dorsalis ke punggung, kemudian dan ramus ventralis dan akan menjadi nervus intercostalis. Kemudian ada nervus intercostalis tadi, yang mana dia itu terletak di antara musculus intercostalis internus dan intimus. Dan kemudian itu memberi cabang, ada ramus cutaneus lateralis ke dinding lateral toraks. Kemudian ada ramus cutaneus anterior ke bagian anterior dada, kemudian ramus muscularis itu ke otot-otot interkostal. Nah, kemudian untuk arteri dan vena interkostal sendiri itu ada arteri interkostalis posterior, itu berasal dari aorta thoracica, kemudian terletak bersama dengan vena dan saraf dalam urutan VAN, yaitu vena, arteri, dan juga nervus dari superior ke inferior. Kemudian fungsinya itu memberi nutrisi ke otot dan kulit dinding dada. Kemudian ada vena intercostalis, di mana dia tuh drain S menuju vena azygos, kemudian hemiazygos, atau langsung ke vena cava superior. Nah, jalurnya itu sejajar dengan arteri dan saraf. Nah, ini kita ke gambar kiri terlebih dahulu. Ini tuh vena-vena di dinding toraks internal. Nah, gambar ini tuh menunjukkan drain S vena pada dinding toraks bagian anterior dan posterior. Nah, kita mulai dari sisi kanan pasien dan bergerak lateral ke kiri dari superior ke inferior terlebih dahulu. Jadi itu ada sistem, yang pertama itu ada sistem vena anterior, itu ada vena intercostalis anterior, di mana dia itu terletak di sela antar tulang rusuk dan berjalan sejajar dengan arteri dan saraf, yang mana dia itu mengalir ke vena thoracica interna. Kemudian ada vena thoracica interna, dia itu drain S vena dari dinding anterior thorax dan perut bagian atas, dan dia itu bermuara ke vena brachiocephalica. Kemudian ada vena epigastrika superior, itu perpanjangan dari vena thoracica interna ke inferior. Kemudian dia tuh beranastomis dengan vena epigastrika inferior di regio umbilicalis. Kemudian yang kedua, itu ada sistem vena posterior. Nah, jadi itu ada vena intercostalis posterior. Dia tuh drain S utama dinding posterior toraks. Nah, di sisi kanan itu bermuara ke vena azygos. Kemudian di sisi kiri itu masuk ke vena hemiazygos atau vena hemiazygos aksesoria. Kemudian melengkung dan bermuara ke vena azygos. Bisa dilihat. Hmm. Nah, kemudian untuk vena azygos sendiri itu vena besar di sebelah kanan kolumna vertebralis, yang mana dia tuh menerima semua vena intercostalis posterior kanan, kemudian vena hemiazygos dan vena hemiazygos aksesoria, dan dia itu bermuara ke vena cava superior. Kemudian ada vena hemiazygos dan aksesoria. Ini, ini. Nah, dia tuh di sisi ini. Dia tuh di sisi kiri dari kolumna vertebralis. Dia tuh berperan sebagai sistem pelengkap drain S toraks sebelah kiri. Dan dia tuh melengkung ke kanan dan bermuara ke vena azygos. Nah, kemudian untuk gambar sebelah kanan, oke. Nah, ini itu merupakan saraf phrenicus. Nah, gambar ini tuh menampilkan lintasan dan hubungan saraf diafragma utama, yaitu nervus phrenicus dari cervical ke thorax dan abdomen. Nah, jadi untuk asal sarafnya sendiri itu nervus phrenicus dexter et sinister, yang mana dia tuh berasal dari cabang anterior plexus cervicalis C3 sampai C5. Nah, dia itu merupakan saraf motorik utama diafragma dan juga sensorik ke pleura, perikardium, dan peritoneum. Kemudian yang kedua itu untuk lintasan di toraks, itu ada nervus phrenicus dexter,
yang di mana dia tuh, melewati lateral vena brachiocephalica dextra dan berjalan di anterior, hilum pulmonis dexter. Dan juga dia itu menyilang vena cava superior dan mencapai diafragma. Kemudian ada nervus phrenikus sinister, dia itu melewati lateral, arteri carotis communis sinistra, kemudian berjalan anterior terhadap hilum pulmonis sinister dan melintasi permukaan lateral jantung menuju diafragma. Kemudian yang ketiga itu ada inervasi, diafragma, itu, cabang terminal saraf ini tuh menyebar di permukaan inferior dan superior diafragma. Nah, kemudian, terjadi inervasi motorik, kemudian, seluruh otot diafragma itu menyebar itu, kemudian ada inervasi sensorik dari pleura mediastinalis, pericardium fibrosum, dan peritoneum, pada permukaan atas hepar dan fundus gaster. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.